Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ria Tarigan, istri dari Itu Tommy Samuel Marbun. Saya sedikit bercerita kronologi yang saya alami dari sebelum, setelah itu saya mendapat kabar suami saya mendapat kejadian, dan selanjutnya sampai pencarian yang tidak membuahkan hasil. Jadi pada tanggal 11 Desember itu saya bersama suami kami sampai di Bintuni. Setelah itu suami saya mempersiapkan operasi ini. Jadi dia mempersiapkan pasukan, dia mempersiapkan senjata dan sebagainya. Di sela-sela itu kami masih mempersiapkan Natal karena kebetulan kami Nasrani. Setelah itu pada saat kami makan siang, ada satu hari kami makan siang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami saya mengeluh. Sambil saya suapi, dia bilang, aduh, didesak-desak terus ini. Terus saya bilang, sama siapa? Sama Kapolres, karena sebelum TR keluar. Dia bilang seperti itu penyampaiannya kepada saya. Mengejar Bapak Kapolres, penyampaian suami saya ke saya, mengejar Kapolres, mengejar Kombes. Penyampaian seperti itu. Selanjutnya, hari-hari berjalan seperti biasa, suami saya mempersiapkan pasukan. Tanggal 15 Desember, di pagi hari, suami saya sempat mau ajak saya bicara empat mata. Tapi itu karena berhubung jam makan siang, dan saya lagi di dalam mobil, kondisinya saya sudah mau pergi sama anak saya, mau beli makan. Di situ dia bilang, sini mami ngobrol empat mata dulu. Terus saya bilang, sabar, nanti pulang dari bis beli makan kita ngobrol, aku bilang gitu kan. Terus habis itu pulang dari beli makan, ternyata dia sudah tidak ada, pergi keluar. Sorenya dia pulang, terus saya tanya, tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang, nggak jadi katanya. Terus dia bilang, mami nanti kirim uang transfer ya, 30. Terus saya protes kan, uang transfer apa lagi? Terus dia bilang, habis ini didesak-desak tapi tidak kasih modal. Yang di situ saya duga pembicaraan suami saya itu ditujukan oleh Kapolres. Terus setelah itu berlanjut, saya telepon mertua saya untuk suami saya mau berpamitan kan, mau pergi, kita berdoa bersama. Di situ yang buat saya agak merasa kenapa ya? Soalnya setelah berdoa, Bu, suami saya sedikit. Tadi uang transfer itu untuk apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Suami saya infonya bilang ke saya untuk uang transportasi mobil Hilux untuk naik ke operasi ini, untuk menjalankan operasi. Di situ makanya saya protes kenapa pakai uang pribadi untuk menjalankan operasi. Terus setelah itu kami berdoa. Di situ suami saya kan sudah biasa masuk hutan, tapi di sini pas kami berdoa kenapa dia seperti menangis. Terus saya bilang, papi takut, kok takut nggak usah pergi, saya bilang begitu. Terus dia cuma ketawa-ketawa, dia senyum-senyum ketawa, dia bilang tidak seperti itu. Terus dia pamit bersama keluarga, dia pergi ke rumahnya Parolan sebagai titik kumpul di sana. Terus saya dapat chat sekitar jam 8 malam. Di situ suami saya chat, bilang, mami ini nanti transfer ke sini ya uang transportnya. Dia kirim nomor rekening kan, sudah saya transfer ke sana. Setelah itu suami saya memang sempat singgah sekitar jam 10 atau 11 malam, itu sempat singgah ke rumah. Tapi cuma ambil kebutuhan baju, setelah itu langsung pergi. Setelah itu suami saya sempat bilang nanti kalau ada sinyal baru dikabarin. Selanjutnya tanggal 18 itu Bapak Wakapolres dan Ibu Wakapolres datang ke rumah saya sekitar jam 1.30 siang menginformasikan kalau suami saya longbootnya terbalik. Pada saat itu informasi yang pertama saya dapat itu longbootnya terbalik. Terus saya tanya, siapa yang lihat? Tahu dari mana informasinya? Terus dia bilang, Bapak Waka bilang, Dek, informasinya belum jelas, tapi katanya dari tim yang sudah longboot yang satunya bilang mereka lihat perahunya Tommy terbalik tapi orang-orangnya nggak ada. Itu informasi pertama yang saya dapat. Terus saya sampaikan juga ke mertua saya, ke keluarga saya seperti itu. Setelah itu jam 3 siang saya dapat telepon dari Ibu Kapolres. Ibu Kapolres menyampaikan semangat seperti itu kan. Terus hal pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah helikopter dan drone untuk penyelamatan nyawa suami saya. Itu hal pertama yang saya pikirkan. Saya minta, Mbak, saya mohon Mbak, mungkin bisa bilang ke Abang,
helikopter sama drone Mbak secepatnya, saya bilang seperti itu. Dan diiyakan, iya Dek, nanti Mbak sampaikan ke Abang katanya. Tapi saya tunggu sampai sore tidak ada informasi, jadi akhirnya keluarga inisiatif lah. Saya inisiatif, saya hubungi adik ipar saya dan dibantu juga teman-teman letting. Pada saat itu teman-teman letting yang mencari helikopter. Singkat cerita, akhirnya karena saya pada saat itu masih sangat bersedih, akhirnya saya kasihlah nomor junior saya Chris yang pada saat itu katanya dia sudah jalan bersama Pak Kapolres menuju posko pencarian. Sudah setelah itu saya kasih nomornya Chris, maksudnya saya itu supaya dikoordinasikanlah helikopter ini, maksudnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu, malamnya saya dapat informasi heli di cancel. Saya tidak tahu sebelumnya heli di cancel itu alasannya apa. Terus lanjutnya saya dapat telepon dari Kapolres pada malam itu. Kapolres bilang, Dek, seperti ini Tommy ternyata tergelincir dari longboat. Jadi ini sudah pernyataan yang berbeda dari penyampaian Bapak Waka. Terus saya tanya, tergelincir gimana Bang? Masa nggak ada yang lihat? Masa nggak ada yang tolong? Itu penyampaian saya. Terus Bapak Kapolres bilang, iya Abang kurang tahu gimana, tapi si Tommy ini duduk di belakang longboat, duduk paling belakang, terus mungkin dia salah pijak apa gimana, jadi dia tergelincir dan nggak ada yang lihat. Itu penyampaian pada saya. Itu juga yang saya sampaikan ke keluarga, oh ternyata dia tergelincir. Terus setelah itu lanjut tanggal 19, jadi itu belum ada pencarian. Pada tanggal 18 itu sampai malam belum ada pencarian. Lanjutnya tanggal 19 itu karena tanggal 18 itu heli di cancel, saya belum tahu alasannya apa, akhirnya keluarga inisiatif cari sewaan pesawat kecil. Itulah yang saya pakai tanggal 19 untuk pencarian via udara. Tanggal 19 di atas saya naik pesawat pagi itu sambil keliling TKP itu saya lihat memang ada 3 longboat di bawah yang menuju TKP. Di situ pada saat saya naik pesawat itu memang saya tidak melihat ada tanda-tandanya hanyut karena itu pesawat juga sudah terbang rendah, tapi saya tidak ada tanda-tanda hanyut. Selanjutnya tanggal 20, di sini baru mulai kejanggalan-kejanggalan saya rasa. Tanggal 19 saya sempat tanyakan ke Bapak Waka, Bapak kira-kira helikopter perbantuan dari dinas sudah kapan ya, ada infonya belum ya? Karena belum ada infonya, akhirnya saya hubungi lagi ke teman, bisa nggak ini helikopter buat tanggal 20 pencarian besok. Terus habis itu dari bagian helinya bilang gini, Mbak, kalau kayak gitu DP dulu, nanti di cancel lagi. Terus saya bingung, siapa yang cancel? Tanda tanya saya kan, karena saya nggak ada cancel, tapi nanti di cancel lagi. Akhirnya saya di situ saya mentransfer uang untuk heli untuk tanggal 20. Setelah tanggal 20 saya ikut pencarian. Pertama helikopter sewaan kami keluarga dengan dinas ternyata sudah sampai tanggal 20 itu. Bapak saya ikut di sana pas pencarian pagi. Terus setelah itu pencarian saya kurang tahu, itu nanti mungkin dijelaskan Bapak saya untuk tanggal 20-nya itu.